Hei, ini. Pak Fandi, gimana ini? Ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Pak Fandi, apa yang Anda katakan? Ayo, kita harus cepatnya selamatkan ayahku. Ya, ya. Formasi besar belum selesai. Hah? Dua guru, kalian baik-baik saja? Dewa kuno, ini bukan iblis biasa, ini dewa kuno. Dewa kuno turun ke dunia, seluruh dunia dalam bahaya. Mohon ketiga dewa abadi selamatkan dunia. Semua makhluk hidup akan sangat berterima kasih. Semua makhluk hidup akan sangat berterima kasih. Yang mulia, bukan kami nggak mau, tapi kami nggak mampu. Sekarang hanya ada satu orang yang bisa selamatkan dunia. Siapa? Guru kami bertiga, Pak Fuji. Aku juga tahu itu. Tapi Pak Fuji sudah asingkan diri 20 tahun. Kemana kita harus cari dia? Hachi! Bertani pun gak bisa tenang. Pak Pendi, cepat lari, langit runtuh. Hah? Hah, kalau runtuh biar runtuh. Runtuh kita perbaiki. Kau pergi bersih bisa saat itu. Musnahkan mereka semua. Hah? Harimau putih. Kau kerja baik-baik. Tahun baru aku nggak makan kau. Hah? Pergi. Suzaku. Apa yang terjadi? Ayah. Hiya. Hiya. Sudah. Mereka berdua saja cukup. Suzaku, harimau putih. Hah? Lihat. Pak Fuji turun tangan. Dewa kuno. Cuma avatar saja. Kalau begitu biar dia tetap di sini. Bagus. Dengan perlindungan Pak Pusi, itu berkah bagi rakyat. Atas nama semua rakyat, terima kasih pada Pak Pusi. Terima kasih, Pak Pusi. Tunggu, sepertinya masih ada tulisan. Aku sudah pensiun, kalian bisa berusaha lebih keras lagi. Lawan avatar pun kalian kalah. Guru, mereka itu dewa. Meski cuma avatar, mereka tetap sangat kuat. Kalau gitu berusaha lebih keras lagi. Baik. Guru, kalau asli mereka datang, mungkin cuma guru besar yang bisa hadapi langsung. Kalau kegelapan datang, aku pasti berdiri di depan umat manusia. Guru besar mulai pura-pura lagi. Aura spiritual sangat kuat. Harta langit dan bumi seperti apa? Suzaku. Harimau putih. Ini. Tempat suci apa ini? Pak Sony, berita darurat dari ibu kota. Kita nggak bisa tunda lagi. Tapi kalau kelewatan ini, kita akan menyesal selamanya.
Pak Sony, apa mungkin Anda salah lihat? Di sini bukan tempatnya. Baga hijau, harimau putih, Suzaku, penyu hitam, ada rumput roh juga. Ini apa yang kau lihat? Iblis, apa yang kau lakukan? Diam! Aku Sony Kani, hormat senior. Sony? Jadi muridnya Yesi ya? Diam! Yesi itu pendekar pedang sekarang, bukan seorang yang bisa kau nilai. Diamlah! Senior, aku memang murid pendekar pedang hijau. Guruku memang Yesi. Maaf mengganggu. Hah, ganggu apanya? Kita ini keluarga. Yesi pernah belajar sama aku sebentar. Aku ajari dia beberapa jurus. Guru, cuma ada satu guru. Jangan Anda. Ayo, makan buah. Buah roh. Anda kasih aku ini? Itu cuma buah. Makan saja. Ayo, duduk sini. Baik. Yesi suruh kau cari aku. Di mana dia tahu aku di sini? Bukan. Berita gawat dari ibu kota. Semua pendekar harus segera ke sana. Oh. Kalau Anda hadir perjamuan musim semi, guru dan yang lainnya pasti sangat senang. Undangan perjamuan musim semi. Karena kedatangan Dewa Kuno, kan? Untung Anda sudah bantu selesaikan. Baiklah, aku akan pertimbangkan. Ayah, kau nggak apa-apa? Ayah, kau, Pak Sony? Junior Fandi, hormat pada Pak Sony. Nggak perlu. Ayah, etika yang aku ajarkan apa lupa semua? Pak Sony itu murid pendekar pedang, pendekar tingkat 9. Mana boleh kau duduk, dia berdiri sekarang. Oh, baik. Pak Sony, ada apa? Kau baik-baik saja? Oh, nggak apa-apa. Aku lebih suka berdiri. Disuruh duduk ya duduk. Baik. Ayah, Pak Sony itu orang yang sangat terhormat. Kenapa kau cuma sediakan buah busuk seperti ini untuk jamu beliau? Singkirkan. Jangan. Jangan buah. Pak Sony, Anda benar. Ayah, kenapa kau nggak bisa lihat situasi? Sudah berapa lama Pak Sony di sini? Kenapa kau belum sajikan teh untuk beliau? Oh, baik. Jangan lakukan itu. Aku nggak suka minum teh. Dia nggak suka minum teh. Maaf. Aku nggak tahu Pak Sony nggak suka minum teh. Mohon jangan diambil hati. Ayah, ambilkan beberapa botol anggur yang kau simpan. Kasih Pak Sony cicip. Baik. Jangan lakukan itu. Nggak perlu segala formalitas ini. Baiklah, Fandi, kau jangan menyulitkan dia. Menyulitkan dia? Ayah, apa yang kau bilang? Sudahlah, Sony. Kalau kau ada urusan, lanjutkan saja. Ayah, apa yang kamu lakukan? Pak Sony itu tamu terhormat. Kau mana boleh suruh pergi? Kalau begitu, aku pergi dulu. Pak Sony, ayahku cuma orang desa sederhana. Dia nggak tahu sopan santun. Mohon jangan diambil hati. Senior, buah ini
Anda kasih padaku. Hah? Kalau gitu aku... ambil saja. Baik. Tadi Anda bilang apa? Aku pamit dulu. Ayah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Aku mana tahu. Mereka tiba-tiba nerobos masuk. Oh iya, lupakan itu. Kenapa kau tiba-tiba pulang? Aku kira kau sudah jadi juara negara dan pejabat ibu kota. Lalu lupakan ayahmu. Kau pikir aku mau pulang? Aku pulang karena khawatir kau. Ayah, ikut aku ke ibu kota. Barusan kau juga lihat sendiri, dunia sudah nggak sama lagi. Kekacauan bisa terjadi kapan saja. Aku mau kau ada di sisiku. Aku baru bisa lindungi kau. Ayah, kau tahu? Aku sekarang sudah capai pendekar peringkat 7. Baru peringkat 7. Aku yang lindungi kau kali. Kau bisa jangan buat aku khawatir. Ikut aku ke ibu kota. Gak mau. Gak mau. Sekarang dunia sudah kacau balau. Kau tadi bukan Pak Fuji yang tambah. Kau sudah mati sekarang. Aku luruskan. Bukan tambal. Cuma segel celahnya untuk sementara. Sudah. Kalau kau sudah pulang, kali ini tinggal lebih lama. Setelah aku bereskan semua urusan, baru kau pergi. Kalau kau nggak di sisiku, aku nggak tenang. Ayah, aku kali ini pulang cuma ada satu tujuan, yaitu bawa kau pergi. Kita keluarga sederhana, nggak ada latar belakang kuat. Nggak ada kekuatan untuk hadapi bahaya yang nggak terduga. Cuma di ibu kota, tempat yang paling aman. Ayah, aku tanya sekali lagi. Kau ikut aku atau enggak? Enggak. Ayah, maafkan aku. Pengawal! Siap! Bawa ayahku pulang. Baik. Hei, dasar anak ini. Kirim pesan lewat burung. Pak Fandi, apa yang terjadi? Pesan darurat, perjamuan musim semi akan segera digelar. Oh, kalian lama nggak bisa ikuti kecepatanku. Aku segera ke ibu kota dengan kuda. Pastikan ayahku dikawal ke ibu kota. Baik. Ayah, jangan salahkan aku. Aku cuma mau lindungi kau. Sampai jumpa di ibu kota. Hei, kau ini! Pak Pendi, maafkan kami. Kami cuma jalankan perintah. Semoga Anda ngerti. Perjamuan musim semi, 3 hari lagi. Beneran tahu cara pilih waktu. Sepertinya aku harus pergi kali ini. Kemana orangnya? Pak Pendi! Pak Pendi! Mana orangnya? Kak. Kenapa sekarang masuk ibu kota harus antri? Katanya dunia sedang kacau. Semuanya berbondong-bondong ke ibu kota. Tentu saja harus antri. Sekarang di ibu kota, yang bukan warga tetap, gak boleh tinggal lama. Seperti aku yang berdagang. Cuma boleh tinggal selama 7 hari. Masa kau gak tahu? Lebih baik cepat pulang. Tunggu. Aku datang untuk cari anakku. Anakmu ada di ibu kota? Iya, anakku pejabat di ibu kota. Oh? Sudahlah, jangan bercanda. Kau seperti ini. Anakmu pejabat di ibu kota. Kau tahu gak? Pejabat kecil tingkat 7 di ibu kota. Itu setara gubernur. Dasar omong kosong. Serius. Anak aku pejabat tingkat 5. Tingkat 5? Kau kelihatan masih muda. Anakku sekitar 20-an. Sekitar itu. Sudahlah, jangan membual. Mungkin dia cuma pengawal kecil. Sudahlah, pergi-pergi. Masuk ibu kota sekarang. Harus bayar uang jaminan 100 koin perak. Kamu punya. Selanjutnya. Ayo. Selanjutnya. Lihat gimana kau bisa masuk. Jaminan 100 koin. Bukti identitas.
Aku nggak ada. Nggak ada, dari mana? Pulang. Pulang! Tunggu sebentar. Dulu, masuk ibu kota nggak perlu semua ini kan? Dulu nggak perlu, sekarang perlu. Cepat pergi. Ayo, cepat pergi. Ribut apa ini? Ini dibawa kaki istana. Siapa yang berani buat keributan di sini? Cepat pergi. Tunggu. Lihat ini bisa. Pemegang surat perintah ini berhak masuk semua tempat di ibu kota tanpa syarat. Berhak kendalikan pasukan dan kekayaan ibu kota. Setiap anggota keluarga kerajaan damai dan pejabat istana harus kerjasama tanpa syarat. Dokumen ini berlaku selama 20 tahun. Apa ini? Dia nggak permainkan kita, kan? Kemana dia? Berhenti! Tunggu. Segel kerajaan kamu mungkin dipalsukan. Ini asli. 20 tahun lalu punya wewenang kendalikan istana. Mungkin cuma dia seorang. Pak Carlo, silahkan masuk. Ayo lihat-lihat dulu, lihat ke sini. Silahkan masuk, Pak. Pak, silahkan masuk. Makanan enak, minuman lezat, pelayanan terbaik. Ayo. Silahkan. Resto 4 musim. Berkat kau, berkat keberuntunganmu. Ini tempatnya. Tunggu. Kau mau apa? Bu Seri. Aduh. Bu Seri. Bu Seri, Resto 4 Musim sudah lama tunggu kedatangan Anda. Silahkan masuk dan ikuti perjamuan musim semi. Sepertinya aku nggak salah tempat. Ini memang tempat untuk perjamuan musim semi, kan? Aku sudah lama nggak datang ke ibu kota. Aku sampai gak kenal tempat ini lagi. Iya. Oh, Bu Seri. Dia cuma seorang pengemis. Gak sengaja tersesat. Sebentar lagi aku usir dia, ha? Perketat penjagaan. Tempat ini bukan untuk sembarang orang. Siap, silahkan Bu Seri. Silahkan masuk. Pengawal! Kalian salah paham. Aku bukan pengemis. Aku mau hadiri perjamuan musim semi. Bu Seri. Salam hormat, Bu Seri. Akhirnya Anda datang. Kalian terlalu sopan. Terima kasih. Kau ini siapa? Jelaskan. Cepat pergi. Kenapa kalian gak ngerti juga? Aku datang hadiri perjamuan musim semi. Kau ikut jamuan pakaian begini. Kau bilang Siapa yang percaya? perjamuan musim semi ini beneran semua macam orang bisa masuk. Bahkan pengemis datang. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kasih dia sisa makanan saja, lalu usir dia pergi. Diamlah. Nanti masih ada tamu terhormat. Jangan sampai mereka terganggu. Ayo. Baik. Dengarkan, kalau tahu diri cepat pergi. Kalau enggak jangan marah, aku bertindak kasar. Aku beneran datang untuk perjamuan musim semi. Gak percaya? Tanya dia. Tuan Fandi, ini Dia... Aku ayahnya. Benar, dia ayahku. Hah? ayah? Ya. Hah? Apa? Kau? Dia? Pengemis? Ayahmu? Sudah diam. Fandi, apa kau sedang bercanda? Perjamuan musim semi cuma untuk tamu terpilih. Kamu pasti tahu. Kau bawa ayahmu kemari, tapi gak kasih pakaian yang pantas. Malah pakaian seperti pengemis. Atau ayahmu datang minta uang tunjangan ya? Kau bawa ayahmu ke sini gak masalah. Tapi setidaknya kasih dia pakaian rapi. Bukan, pakaianku mana mirip pengemis. Aduh, coba lihat ini. Hei kalian, apa yang lucu? Makani, ribut-ribut di depan perjamuan musim semi. Beneran memalukan. Orang yang berpakaian seperti pengemis ini, kenapa? Cepat, usir dia pergi. Usir dia. Makani, tenangkan diri. Anda mungkin belum tahu, orang ini bukan pengemis biasa. Dia
adalah ayah juara kerajaan damai kita, Fandi. Dia ayahmu? Benar, dia memang ayahku. Fandi, aku tahu kamu dari keluarga sederhana, tapi tetap harus jaga etika dan sopan santun. Ini acara apa? Perjamuan musim semi. Bahkan orang seperti Pak Sony pun datang sendiri. Kau mau bermalukan diri di depan beliau, atau kau mau kita semua ikut tanggung rasa malu bersama kau? Pak Kani, Anda benar. Ayah, pulanglah. Tempat ini bukan untukmu. Kenapa bukan untukku? Lihat, aku ada undangan. Kapan aku kasih kau undangan? Ini bukan dari kau. Hah? Undangannya ternyata asli. Reno, cari tempat duduk untuk dia. Fandi, ikut aku sebentar. Pak Fendi, silakan masuk. Hormat Pak Kani. Aduh, hormat Pak Kani. Lama gak bertemu. Halo, halo. Salam hormat Pak Kani. Fandi, aku kasih tahu kau. Perjamuan musim semi yang aku selenggarakan. Aku tahu daftar undangannya. Aku enggak undang ayahmu. Aku sangat hargai kau. Aku sudah kasih kau muka, gak bongkar kebohongan ayahmu. Tapi aku harus kasih tahu satu hal. Kalau orang tua nggak bermoral, seluruh keluarga kena imbasnya. Kau masih muda. Jangan biarin ayahmu jadi bebanmu. Sekarang dunia sedang kacau. Ini kesempatan emas untuk tunjukkan kemampuanmu. Ngerti? Ya, Lihat ayahmu yang bodoh itu. Apa yang dia lakukan sekarang seperti pengemis saja. Entah dari mana dia dapat undangan palsu. Dan masih coba nyelinap masuk. Apa? Jangan dia. Anda kenapa? Hah? Apa yang ku bilang tadi? Anda bilang kalau ayahku itu bodoh. Aku kok nggak ingat pernah bilang gitu. Mungkin saja kau salah paham. Bukan itu maksudku. Maksudku, sebagai anak, harus pahami orang tua. Meski suatu hari anak ada kedudukan tinggi, tetap harus hormati orang tua. Benar gak? Baiklah, temani ayahmu. Aku juga akan keliling sebentar. Oh iya, nanti jangan lupa perkenalkan aku ke ayahmu. Perkenalkan? Ya. Gak perlu gitu kan? Aku panggil ayahku ke sini saja. Hei, aku sudah bilang harus hormati orang tua. Gini caramu hormati. Baik. Pergilah. Wah, Pak Fandi, akhirnya Anda kembali. Cepat urus ayahmu. Dia makan terlalu banyak. Suruh dia kurangi makan. Kalau nggak habis, nanti aku suruh bungkus dan antar ke rumahmu. Aduh, ayah, berhenti makan. Kenapa? Makanan di sini memang disiapkan untuk dimakan, bukan dipajang kan? Selain itu, perjalanan jauh tadi. Aku sudah sangat lapar. Kau? Kak Gina? Gadis ini terlihat familiar. Iya. Gadis. Fandi, cepat urus ayahmu. Awas ucapannya bawa masalah. Ayah,
Apa kepalamu tertimpa cangkul waktu di ladang? Dia itu murid Sena dan pendekar tingkat 8. Selain itu, dia pejabat tinggi kerajaan. Oh, ternyata itu dia. Dia adalah gadis yang sering ikuti Sena. Apa? Ayah, kau kenal sama Sena? Dia itu salah satu dari 3 guru abadi dunia. Aku nggak sangka kau bisa bual sehebat ini. Cepat tutup mulutmu. Jadi ini yang namanya Bugina itu. Dia begitu muda dan cantik. Apa dia sudah menikah? Apa yang kau pikirkan? Dia itu muridnya Bu Sena. Siapa itu Bu Sena? Murid tertua Pak Fuzi, puncak kekuatan manusia. Kau masih mau dekati dia? Aku cuma bayangkan. Salam hormat Bugina. Sudah lama dengar nama Anda. Aku Jimmy dari utara. Hormat Bugina. Aku. Kenapa, Nah? Kau suka dia ya? Aduh, ayah, jangan bicara sembarangan. Lebih baik makan saja. Berhenti bicara aneh-aneh. Suka? Apa gunanya suka? Yang penting, kesetaraan status. Itu benar, pernikahan harus padat. Wah, Pak Pendi, otakmu sudah sembuh. Sudah sadar diri. Bukan gitu, sekarang masalahnya, siapa masih peduli soal itu? Memang Gina dulu seorang pelayan, tapi sebelum umur 30 tahun, dia sudah capai tingkat 8 pendekar. Itu buktikan dia sangat berbakat. Selama mereka cocok dan saling suka itu sudah cukup. Maksudmu itu Kak Gina nggak pantas untuk Fandi, ha? Ayah, kau bicara apa lagi sekarang? Ngoceh nggak masuk akal. Wah, Pak Pendi, aku nggak nyangka Anda juga begitu humoris. Mulut Anda ini sungguh sayang kalau cuma bertani. Harusnya jadi pendongeng saja. Aduh, kenapa hela napas? Nggak apa-apa. Nah, apa kau pertimbangkan pernikahan? Kalau memang ada niat, biar aku yang jodohkan kalian. Ayah, biar aku jelaskan ke kau. Setelah aku jadi juara negara, langsung diangkat jadi pejabat tingkat 5. Sementara Pak Kani itu pejabat tingkat 7. Dan Gina itu muridnya Sena. Kamu tahu siapa itu Sena? Dia itu adalah murid Pak Fuji. Bahkan Kak Gina bertemu dengan Kaisar. Dia nggak perlu berlutut. Fandi, dengar baik-baik. Kau itu adalah anakku yang berusaha menggapai. Justru dia. Ayah, hari ini ayah nggak demam kan? Kenapa malah ngawur terus? Benar juga. Kedatangan Bugina terhormat. Beneran, bawa kehormatan bagi tempat ini. Pak Kani terlalu sungkan. Maaf ganggu. Silahkan. Baik. Fandi, mending kita juga sapa Bugina. Bagus-bagus. Ayo. Baik, ayo. Ayah, kau mau kemana? Pergi menyapa. Pak Pendi, ini tempat makan Anda. Kalau merasa kue-kue ini kurang enak, dapur masih ada makanan hangat. Ayo, tunggu, nanti makan. Aku mau temui Gina, bahas soal pernikahan dulu. Gimana kalau kalian berdua menghindar dulu? Bisa? Gina? Gina! Siapa pengemis itu? Gila kali ya? Dia itu ayah kandung Fandi. Kamu tadi nggak lihat, hampir saja diusir keluar. Fandi itu muda dan berbakat. Kenapa punya ayah begitu? Dia merasa hebat karena anaknya berprestasi. Nggak sopan sekali. Orang desa saja ada ayah seperti itu. Fandi pasti akan menderita. Sudah diselidiki. Sony bilang dia nggak pernah kasih undangan. Kalau gitu, Fandi juga alami nasib buruk. Baiklah, usir dia keluar. Baik. Bugina, ini adalah ayah Fandi, pria desa yang nggak tahu aturan. Aku akan usir dia. Maaf, Bugina. Ayahku. Pak Pendi, kenapa kau datang ke ibu kota? Gadis kecil ini sekarang sudah besar ya. Sudah waktunya nikah. Mau aku kenalkan seseorang? Siapa? Asal Pak Pendi yang kenalkan? Aku pasti setuju. Kamu serius? Nah, anakku sendiri. Halo, aku Gina. Oh, halo. Aku Fandi. Oh, ayahku kurang sopan. Jangan diambil hati. Aku. Lihat betapa pengecutnya kau. Juara akademi dan bela diri. Sudahlah, bubar semua. Gimana kalau
Aku bicara berdua saja sama Gina, ha? Kau bukannya bilang ayahmu cuma petani biasa. Lalu gimana dia bisa kenal Bu Gina? Aku juga nggak tahu. Kau pernah bertemu anakku sebelumnya? Aku tahu dia, tapi aku gak tahu Oh. dia anakmu. Gimana pendapatmu tentang dia? Hmm. Aku sangat mengaguminya. Juara akademik dan bela diri belum genap 20 tahun, sudah pendekar tingkat 6. Beneran berbakat. Jangan kasih omong kosong itu. Aku tanya, menurutmu gimana sifat pribadinya? Aku rasa dia baik. Nah, kalau gitu urusannya jadi mudah. Yang mudah. Menurutmu, Aku ikuti perintah Pak Pendi. urusan kalian berdua harus ikut perintahku. Gimana kalau aku panggil dia ke sini? Kalian bisa bicara sendiri. Gimana? Fandi, ayo sini. Aku? Sini, cepat ke sini. Kalau kamu nggak mau aku saja. Siapa bilang aku nggak pergi? Salam hormat, aku Fandi. Lihat dirimu itu. Bu Gina, ayahku gak ngerti etika. Kalau dia singgung kau, tolong maafkan. Lihat dirimu itu. Aku pergi dulu. Duduklah. Silahkan duduk. Silahkan juga. Kau selalu seperti ini? Jangan terlalu kaku. Aku gak akan makan kamu. Tapi status Anda tetap ada. Anda adalah murid Bu Sena dan juga tokoh muda yang menonjol. Aku cuma pejabat tingkat 5 di kerajaan Dame. Lalu seorang prajurit biasa saja. Meski mau berteman dengan Anda, aku nggak berani lampaui batas. Aku gak berani bahas status dengan kau. Meski aku juara kerajaan yang ditunjuk kaisar langsung. Secara teknis aku murid kaisar. Tapi itu cuma status. Lihat saja para bangsawan di sini. Berapa banyak yang memandangku. Mereka cuma peduli punya ayah hebat. Ayahku nggak kuat, jadi mereka nggak anggap aku. Kau beneran berpikir gitu? Cuma sekedar ngeluh. Di dalam hatiku, aku tetap hormati ayahku. Ayah, apa yang kau lakukan? Kenapa? Aku cuma ambil sedikit buah, kita makan di rumah nanti. Kenapa kalian tertawa? Ayo, ambil 2 untuk kalian juga. Pak Pendi benar. Apa yang lucu ditertawakan? Anak ini. Bu Gina tenang saja. Aku pasti akan jaga Pak Pendi. Baiklah, sudah cukup. Aku pergi dulu. Pak Pendi, Pak Pendi. Hah? Kamu masih mau makan apa? Biar aku ambilkan. Nggak perlu, nggak perlu. Pak Pendi. Aku mau tanya sesuatu. Apa itu? Itu hubunganmu sama Gina baik? Oh, aku bisa dibilang setengah gurunya. Setengah gurunya. Oh, aku ngerti. Sekarang kau tahu, tapi jangan sampai ketahuan. Kalau mereka tahu, mereka akan berlutut padaku. Tetap rendah hati, tenang saja. Meski tadi sikapmu ke aku kurang baik, kau tetap. Aku nggak akan persulit kau. Orang yang nggak tahu nggak bersalah. Aku maafkan kau. Tunggu. Kau maafkan aku? Pak Tua, kau gila? Bu Gina lahir di Kabupaten Dona. Kau juga lahir di Kabupaten Dona. Jadi, pasti waktu kecil kau ajar dia baca dan tulis. Kau pertama didik dia. Makanya kau dianggap setengah gurunya. Benar kan? Aku kira hubungan kalian lebih dari itu. Cuma ini. Sia-sia saja aku berharap lebih. Cepat kembalikan kuenya. Andy! Kau sudah makan cukup banyak. Sudah lihat semuanya juga. Sekarang waktunya pergi kan? Kawal! Ayo keluarkan dia. Terus saja keluar dari pintu ini. Aku beritahu kau. Aku nggak mau bilang terlalu jelas. Sekarang di sini dipenuhi bangsawan. Kau sama sekali nggak ada tempat di sini. Lagi pula putramu itu pejabat kerajaan. Setidaknya aku harus kasih sedikit muka kan? Menurutku, lebih baik kau pergi sendiri.
Tapi aku datang karena diundang. Hah, undangan yang kau maksud. Ini ya, ini dari Sony. Guru? 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 Pak Fuzi. Maha Guru. Pak Sony, apa yang Anda bilang? Siapkan kuda. Apa? Aku bilang siapkan kuda. Aku harus pergi ke perjamuan musim semi. Baik.